Juru racik Garuda kirim pesan penting untuk rakyat Indonesia. Jordi Amat CS bersiap angkat trofi Piala AFF 2022. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Republik Indonesia, Zainuddin Amali berharap Indonesia bisa meniru Maroko soal pemain naturalisasi. Juru racik Garuda kirim pesan penting untuk rakyat Indonesia. Jordi Amat CS bersiap angkat trofi Piala AFF 2022. Shin Tae-yong terus melakukan persiapan skuad timnas Indonesia sebelum mengikuti Piala AFF 2022. Shin Tae-yong sendiri akan menetapkan 23 pemain dari 28 nama yang sedang mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Dengan fakta tersebut, Shin Tae-yong akan mencoret 5 pemain dari pemusatan latihan timnas Indonesia di Bali. Nantinya 23 nama yang dipilih akan langsung dibawa ke Jakarta untuk bersiap berlaga melawan Kamboja. Menjelang bergulirnya Piala AFF pada 20 Desember 2022 nanti, Shin Tae-yong mengirim pesan penting untuk pecinta sepak bola Indonesia. Dalam akun Instagram pribadinya, Shin Tae-yong menuliskan jika dirinya akan berusaha sebaik mungkin membawa timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Berusaha sekuat tenaga demi mempersembahkan trofi Piala AFF untuk Indonesia, tulis Shin Tae-yong 7777. Sebelumnya, Shin Tae-yong juga telah mengimbau para supporter untuk memenuhi stadion ketika timnas Indonesia bermain di kandang. Sangatlah penting jika menjadi satu untuk juara. Saya akan membalas budi dengan pertandingan yang keren dan tidak mengecewakan jika masyarakat Indonesia dan fans sepak bola Indonesia datang ke stadion dengan penuh kursi stadion tanpa terkecuali, lanjut Shin Tae-yong. Lebih lanjut, dari 28 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, ada 6 pemain yang usianya belum lebih dari 20 tahun. Marcelino Ferdinand menjadi pemain paling muda di skuad Garuda. Marcelino saat ini masih berusia 18 tahun. Rata-rata usia pemain timnas Indonesia saat ini adalah 24 tahun. Usia yang sangat muda untuk level pemain senior. Namun bukan berarti Shin Tae-yong tutup mata dengan pemain yang usianya tidak lagi muda. Shin Tae-yong tetap memanggil pemain senior untuk mengimbangi tenaga dan potensi muda di timnas Indonesia. Pemain seperti Fahrudin Arianto tetap masuk skuad karena pengalaman dan performa yang tidak perlu diragukan lagi. Lantas siapa pemain tertua di timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022? Simak ulasan lengkapnya di bawah ini. Mark Klok langsung menjadi andalan Shin Tae-yong begitu proses naturalisasinya rampung. Jasa Klok bukan hanya dipakai untuk timnas Indonesia pada level senior, akan tetapi juga U23. Klok tampil sangat bagus pada laga uji coba lawan Curaçao atau laga pertama. Klok mampu mencetak 1 gol dan membawa Indonesia menang 3-2. Klok diyakini akan jadi pemain penting bagi Indonesia di Piala AFF 2022 nanti. Jordi Amat punya pengalaman cukup panjang di sepak bola Eropa. Amat juga pernah membela Spanyol pada level U21. Pada usia 30, Jordi Amat harusnya masih berada di top level. Namun, Amat tidak bisa bermain untuk JDT di Liga Super Malaysia karena masalah administrasi. Hal itu mungkin bisa berdampak pada performa Amat. Fahrudin Arianto. Fahrudin menjadi anomali dari kebijakan potong generasi yang dilakukan Shin Tae-yong. Fahrudin terus dipanggil ke timnas Indonesia ketika banyak pemain senior tidak lagi dilirik sang pelatih. Fahrudin bahkan sempat dimainkan di SEA Games 2021 lalu untuk Indonesia U20. Fahrudin punya peran krusial di lini belakang. Selain itu, Shin Tae-yong juga mendapat pemain asal Klaten itu sebagai kapten. Ilyas Spasojevic. Spasojevic menjadi pemain paling tua di skuad timnas Indonesia. Pemanggilan Spaso dilakukan Shin Tae-yong lantaran Dimas Derajat mengalami cedera. Spaso sendiri cukup lama dicueki Shin Tae-yong. Walau tidak lagi muda, Spaso tampil cukup konsisten di BRI Liga 1.
Musim lalu ex pemain Persib Bandung menjadi top skor dan juara Liga 1 2021-2022. Performanya juga masih konsisten pada musim ini. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Republik Indonesia, Zainuddin Amali berharap Indonesia bisa meniru Maroko soal pemain naturalisasi. Hal itu ia sampaikan usai mengetahui mayoritas pemain timnas Maroko di Piala Dunia 2022 lahir di luar negeri. Menurutnya hal tersebut membuktikan pemain yang dibina di luar negeri dapat mengembangkan sepak bola nasional. Maroko itu 14 pemain lahir di luar negeri, cuma mereka berbeda dengan kita karena mereka bisa pegang 2 paspor, kata Zainuddin Amali. Ia menyampaikan naturalisasi pemain bukan cara yang buruk untuk meningkatkan kualitas. Namun, proses naturalisasi perlu dilakukan secara ketat melalui seleksi yang komprehensif. Kalau dulu kan klub juga bisa naturalisasi. Saya tidak mau sekarang begitu. Kita berkaca pada Maroko bahwa naturalisasi itu bermanfaat. Saya juga kaget Maroko bisa lolos semifinal Piala Dunia begitu, kata Zainuddin menambahkan. Saat ini Indonesia baru mendapatkan 2 tambahan pemain naturalisasi, yaitu Jordi Amat dan Sandy Walsh. Kedua pemain ini sudah bisa membela timnas Indonesia di ajang terdekat seperti Piala AFF 2022. Jordi dan Sandy sudah sah menjadi WNI pada November lalu. Proses perpindahan federasi Jordi dari Spanyol dan Sandy dari Belanda juga sudah selesai. Saat ini pemerintah sedang mengusahakan proses naturalisasi pemain lainnya, yakni Sheini Patimana. Pada November lalu, Sheini sudah mendapat restu dari Komisi 10 dan Komisi 3 DPR RI agar proses naturalisasi bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Lebih lanjut, timnas Thailand merilis laporan tim analisis mereka untuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, tim Gajah Perang masuk dalam grup A Piala AFF 2022. Mereka akan bersaing dengan timnas Indonesia, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Jelang tampil pada ajang tersebut, mereka merilis hasil kajian tim analis timnas Thailand. Membahas timnas Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Timnas Indonesia, beberapa nama yang tampil pada Piala AFF 2020 lalu menjadi perhatian tim Gajah Perang, yakni Asnawi Mangku Alam, Egy Maulana Fikri, Pratama Arhan, Elkan Bagot, dan Nitan Sulaiman. Diprediksi akan jadi sosok yang merepotkan timnas Thailand. Selain itu, 2 pemain naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh juga akan mendapat kekuatan anak asuh Shin Taeyong. Jordi memiliki pengalaman yang cukup matang dan sempat berada di kasta tertinggi Liga Spanyol, termasuk penambahan Jordi Amat, bek tengah yang dinaturalisasi dari Spanyol. Memiliki pengalaman bermain untuk timnas Spanyol di level U17 dan U21 bersama pemain kelas dunia seperti David De Gea, Isco, Dani Carvajal, Pablo Sarabia level La Liga Spanyol, tulis Chang Sui. Masih dalam sumber yang sama, Sandy Walsh juga berpotensi menjadi duet kokoh dengan Jordi. Nama Ilyas Pasoyevic dari Bali United juga akan mereka waspadai bersama gelandang muda Marcelino Ferdinand. Sandy Walsh, bek naturalisasi asal Belgia yang berdagang dengan KV Mechelen di Liga Belgia, dia telah memainkan 17 pertandingan, mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Dengan 123 pertandingan dan Liga Inggris dengan pertandingan Swansea City 52. Yang saat ini menjadi pemain utama Johor Darul Taksim, tambah Chang Sui. Atau bahkan striker veteran berusia 35 tahun seperti Ilyas Pasoyevic yang dinaturalisasi dari Montenegro berhak bergabung dengan tim ini. Juga bersama bintang muda menjanjikan seperti Marcelino Ferdinand, pemain muda berusia 18 tahun yang sudah masuk tim utama, pungkasnya. Berdasarkan jadwal, timnas Thailand akan berhadapan dengan skuad Garuda pada 29 Desember mendatang.
Pada laga ini timnas Indonesia menjadi tim tuan rumah dan pertandingan kemungkinan besar akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK Jakarta.